Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk presentasi kasus sistem informasi akuntansi kasus A. Kelompok saya sendiri beranggota 5 orang. Yang pertama, Alifa Ilham Pramudi dengan NIM 190610236. Yang kedua, Wulan Intan dengan NIM 2006100079. Yang ketiga, Sekar Fitri Amalia dengan NIM 2006100097. Yang keempat, Patricius Aryangga Bayu dengan NIM 2006100104. Kelima, Vivin Sulaimah dengan NIM 2006100132. Diamond Manufacturing Company. Kasus A dari CH15. Tahun lalu, Diamond Manufacturing Company membeli peralatan kantor senilai lebih dari 10 juta dolar di bawah sistem pemesanan khusus. Dengan pesanan individu berkisar antara 5.000 hingga 30.000 dolar. Pesanan khusus adalah untuk barang bervolume rendah yang telah dimasukkan dalam anggaran manajer departemen. Anggaran yang membatasi jenis dan jumlah dolar peralatan kantor yang dapat diminta oleh kepala departemen disetujui pada awal tahun oleh Dewan Direksi. Sistem pemesanan khusus berfungsi sebagai berikut. Bagian pembelian. Formulir permintaan pembelian disiapkan dan dikirim ke Departemen Pembelian. Setelah menerima permintaan pembelian, salah satu dari 5 agen pembelian memverifikasi bahwa pemohon menang kepala departemen. Pembelian selanjutnya memilih pemasok yang sesuai dengan mencari berbagai katalog pada file pembelian, kemudian menelpon pemasok meminta penawaran harga dan memesan secara lisan pesanan pembelian yang telah diberi nomor sebelumnya, diproses dengan yang asli, dikirim ke pemasok dan salinannya ke kepala departemen penerimaan dan hutang dagang. Satu salinan juga diajukan dalam file permintaan terbuka. Ketika departemen penerima secara lisan memberitahu pembeli bahwa barang telah diterima, pesanan pembelian ditransfer dari file terbuka ke file yang diisi sekali sebulan. Pembeli meninjau file yang tidak terisi untuk menindaklanjuti pesanan yang terbuka. Bagian penerimaan. Departemen penerima mendapat salinan dari setiap pesanan pembelian. Ketika peralatan diterima, salinan pesanan pembelian itu dicap dengan tanggal, dan jika ada perbedaan antara jumlah yang dipesan dan jumlah yang diterima, dicatat dengan tinta merah. Petugas penerima kemudian meneruskan pesanan pembelian dan peralatan yang telah dicap kepada kepala departemen yang meminta dan secara lisan memberitahu departemen pembelian bahwa barang telah diterima. Bagian utang usaha. Setelah menerima pesanan pembelian, petugas bagian utang usaha mengarsipkan dalam file pesanan pembelian terbuka. Ketika faktur vendor diterima, itu dicocokkan dengan pesanan pembelian yang berlaku, dan hutang dibuat dengan mendebit akun peralatan departemen yang meminta. Faktur yang belum dibayar diajukan pada tanggal jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo, cek disiapkan dan diteruskan ke bendahara untuk ditandatangani. Faktur dan pesanan pembelian kemudian diajukan dengan nomor pesanan pembelian dalam file faktur dibayar. Bendahara. Cek yang diterima setiap hari dari Departemen Hutang Dagang diurutkan menjadi 2 kelompok. Cek atas dan di bawah 10.000 dolar. Cek kurang dari 10.000 dolar ditandatangani oleh mesin. Kasir menyiapkan kunci mesin tanda tangan, cek dan plat tanda tangan dan memantau penggunanya. Baik kasir dan bendahara menandatangani semua cek lebih dari 10.000 dolar. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, jelaskan kelemahan yang berkaitan dengan pembelian dan pembayaran pesanan khusus oleh perusahaan manufaktur Diamond. Dan jawabannya adalah kelemahannya ialah pembeli
tidak bisa memverifikasi bahwa permintaan dari kepala departemen untuk termasuk dalam anggarannya. Kelemahan berikutnya, tidak adanya prosedur yang ditetapkan untuk memastikan apakah perusahaan tersebut mendapatkan harga yang terbaik. Dan juga pembeli tidak memeriksa kinerja vendor dari tahun-tahun sebelumnya. Kelemahannya yang berikutnya, blind counts tidak dilakukan oleh bagian penerimaan. Adapun kelemahannya yang berikut, pemberitahuan tertulis tentang penerimaan peralatan yang tidak dikirim ke bagian pembelian. Dan juga pemberitahuan tertulis tentang penerimaan peralatan yang tidak dikirim ke bagian hutang usaha. Termasuk juga akurasi matematis dari setiap faktur vendor tidak bisa diverifikasi. Jumlah faktur tidak dibandingkan dengan laporan jumlah yang diterima. Dan pemberitahuan peralatan yang dapat diterima dari departemen yang meminta tidak melakukan atau memperoleh pencatatan hutang dari sebelum-sebelumnya. Kelemahan yang terakhir, sekumpulan voucher tidak dikirim ke bendahara. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu merekomendasikan prosedur pengendalian yang harus ditambahkan untuk mengatasi kelemahan yang teridentifikasi. Jawabannya di sini ialah yang pertama, membandingkan jumlah yang diterima terhadap total anggaran dan pengeluaran yang terjadi pada awal tahun sampai tanggal hari ini. Kedua, melakukan penawaran untuk pesanan dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, menyiapkan laporan kinerja vendor dan hal ini dapat digunakan ketika memilih vendor-vendor yang terbaik. Yang keempat, menghapuskan jumlah yang dipesan pada salinan pemesanan pembelian yang dikirim ke bagian penerimaan. Yang kelima, memberikan insentif jika terdapat perbedaan antara slip pengepakan dan pengiriman aktual. Selanjutnya, mengirimkan pemberitahuan tertulis penerimaan peralatan ke bagian pembelian. Termasuk juga mengirim pemberitahuan tertulis penerimaan peralatan ke bagian hutang usaha. Memverifikasi akurat matematis setiap faktur vendor. Bandingkan atau verifikasi jumlah faktur dengan jumlah yang diterima. Mendapatkan konfirmasi dari penerima atas penerimaan peralatan sebelum mencatatnya sebagai hutang usaha. Mengirimkan sekumpulan voucher pemesanan pembelian dan laporan penerimaan ke bendahara. Demikian beberapa pertanyaan yang telah kami rangkum. Jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan kepada kami atas penjelasan tersebut, silakan untuk menulis di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.